Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnida Fitri. Saya dari kelas 19B Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Perang Padri. Perang Padri itu terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya, tepatnya di kawasan Kerajaan Pagaruyung, dari tahun 1803 sampai 1838. Perang ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama, yang sebelumnya berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Pada abad ke-9, 3 orang ulama Minangkabau dari Tanah Suci, yaitu Haji Miskin, Haji Piambang, dan Haji Sumani. Mereka mempelajari dan mengembangkan aliran Wahabi, yaitu gerakan yang menghendaki agama Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Gerakan mereka disebut dengan Gerakan Padri. Tujuan gerakan ini adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam yang benar. Gerakan Padri disambut baik oleh para ulama dan sebaliknya. Gerakan tersebut ditentang keras oleh kaum adat yang menolak dihapusnya adat kebiasaan yang telah berakar meskipun melanggar agama. Maka terjadilah ketegangan antara kaum Padri dan kaum adat. Salah satu hal yang ditentang oleh kaum Padri yaitu menyambung ayam, minum minuman keras, berjudi, dan sebagainya, sehingga kaum Padri tidak setuju dengan kebiasaan-kebiasaan kaum adat tersebut. Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan kelompok ulama yang dijuluki dengan kaum Padri dengan kaum adat. Karena kaum Padri tidak setuju dengan kebiasaan kaum adat seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan mandat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Sebab-sebab terjadinya perang Padri antara lain yaitu yang pertama, adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai akibat dari usaha dilakukan kaum Padri untuk memurnikan ajaran agama Islam dengan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat. Pertempuran pertama terjadi di kota Lawas, kemudian meluas ke daerah-daerah lain, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang mendukung gerakan kaum Padri seperti Datuk Bandaro, Datuk Malin Basa, atau biasa disebut dengan Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Rencek, Tuanku Nan Cerdi, dan Tuanku Nan Gapu. Latar belakang Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piambang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna, dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Keterlibatan Belanda. Karena kaum adat yang meminta bantuan kepada pihak Belanda, sehingga menimbulkan peperangan dengan kaum Padri, dan Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda, dan menganggap bahwa Belanda diperbolehkan untuk di Sumatera Barat. Proses peperangan Perang Padri yaitu yang tahap pertama pada tahun 1821 sampai 1825. Peperangan terjadi antara kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama. Yang kedua, berkobarnya sebelum perang di Ponorogo.
Yang ketiga, dari kota Lawas, pertempuran meluas ke lahan panjang dan tanah datar. Yang keempat, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan lain di Indonesia. Yang kelima, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821, sehingga kompadri menyerang pos-pos Belanda di Samawang, Soliair, dan Lintau. Yang keenam, Belanda mendirikan benteng Fort de Kapelan di Batu Sangkar dan Fort de Clock di Bukit Tinggi untuk menggempur kompadri. Upaya ini gagal sehingga Belanda mundur ke Pagar Ruyung. Yang ketujuh, tahun 1822 terjadi pertempuran di Basto dipimpin oleh Tuan Kunan Renceh. Di Borneo, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Martius dan Kapten Bros. Ke-8, tanggal 24 September 1822, pasukan Padri menyerang Belanda di Agam. Yang ke-9, tahun 1825, posisi Belanda semakin sulit, apalagi di Jawa sedang berlangsungnya perang di Ponorogo, sehingga Belanda mengajak kompadri untuk melaksanakan perundingan. Maka diadakannya kontrak perdamaian pada tanggal 29 Oktober 1825 di Padang. Untuk sementara perang terhenti, Belanda memusatkan pasukannya di Jawa untuk menghadapi perang di Ponorogo yang telah berkobar. Genjatan senjata. Selama periode genjatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan Plangkat Puncak Pato diresmikan di Bukit Marapalam. Pemimpin kompadri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825 disetujui oleh Belanda karena mereka juga kehabisan dana, sehingga pada saat ini Perang Padri tahap pertama berakhir. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu pahlawan Perang Padri yang bernama asli Muhammad Sabab, muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuan Kunan Renceh sebagai imam di Bonjol, kemudian menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuan Kunan Renceh meninggal dunia. Peperangan Jilid 2 atau peperangan pada tahap kedua. Hal ini sangat didasari oleh keinginan kuat Belanda untuk penguasaan penanaman kopi yang sedang meluas di kawasan pedalaman Minangkabau. Dan penetapan batas daerah kedua belah pihak. Awal bulan Agustus 1831, Lintau berhasil ditaklukkan oleh pihak Belanda dan kompadri harus mengadakan perdagangan hanya kepada pihak Belanda. Ini adalah proses kronologi yang terjadi pada Perang Padri. Selanjutnya yaitu Perang Padri tahap kedua, merupakan perang antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. Perang ini berkobar setelah Perang di Ponorogo. Pada tahun 1831, serangan kaum Padri mulai gencar, perang berkobar dan di Muara Palam. Tahun 1832, Tuan Kunan Sergi bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo. Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirim pasukan pemimpin Sentot Rawirodirjo, salah seorang pemimpin perang di Ponorogo yang menyerah. Ternyata Sentot membantu kaum Padri melawan Belanda sehingga ia ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Tahun 1833, pertempuran meletus di daerah Agam. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan dan menyerah beberapa pemimpin perlawanan, seperti Tuan Kunan Sergi. Akhir pada tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol, dengan sasaran utamanya menguasai Bonjol. Belanda menutup jalan-jalan yang menghubungkan
Kompadri pantang menyerah dan mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit sehingga Belanda kesulitan masuk Bonjol. Maka Belanda menyerang Bonjol dengan meriam. Tanggal 6 Februari 1837, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang, tetapi Belanda menolak sehingga kembalinya terjadi peperangan. Bulan Agustus 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia berunding kembali, tetapi Belanda menolaknya dengan alasan Kompadri akan menggunakan kesempatan ini untuk menyusun siasat. Pertempuran akhirnya meletus kembali. Pada Oktober 1835, Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah benteng Bonjol. Akhirnya benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh Kompadri. Tanggal 15 Oktober 1835, Tuanku Imam Bonjol menyerah sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda. Perlawanan bersama. Karena kaum Padri dan kaum adat sudah mulai sadar bahwa mereka dijajah oleh pihak Belanda, maka bersatulah kaum Padri dengan masyarakat Minangkabau, sehingga membuat Belanda pada tahun 1833 mengeluarkan pengumuman yang disebut dengan Plangkat Panjang, berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut, tapi hanya untuk berdagang. Serangan Bonjol. Kompadri menggunakan taktik serangan gerilya yang diterapkan Kompadri kemudian berhasil memperlambat gerakan laju serangan Belanda ke benteng Bonjol. Pada tanggal 16 April 1835, Belanda memutuskan untuk kembali mengadakan serangan besar-besaran dan menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Operasi militer terjadi pada tanggal 21 April 1835 dan tanggal 25 April Belanda berhasil menang melawan kaum Padri. Benteng Bonjol. Pihak Padri bertahan selama 2 tahun di benteng Bonjol. Semak belukar dan hutan yang sangat lebat di sekitar Bonjol menjadikan kubu-kubu pertahanan kaum Padri tidak mudah dilihat oleh pasukan Belanda. Keadaan inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh kaum Padri untuk membangun kubu pertahanan yang strategis sekaligus menjadi markas utama Tuanku Imam Bonjol. Pengepungan Bonjol terjadi selama lebih kurang 6 bulan lamanya, serta pasukan bantuan Belanda yang terus berdatangan. Pada tanggal 3 Agustus 1837, dipimpin oleh Letnan Kolonel Michel sebagai komandan lapangan terdepan, mulai sedikit demi sedikit menguasai keadaan dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1837 Bukit Tajadi jatuh dan pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun Tuanku Imam Bonjol mengundurkan diri keluar dari benteng dengan didampingi oleh beberapa pengikutnya terus menuju daerah Marapa. Perundingan. Pada tanggal 23 Januari 1838 Imam Bonjol dibuang ke Cianjur dan pada akhir tahun 1838 ia kembali dipindahkan ke Ambon. Kemudian pada tanggal 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Lota, Minahasa, dekat Manado, dan di daerah inilah setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya, pada tanggal 8 November 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Selanjutnya yaitu akhir dari Perang Padri. Akhirnya pada tahun 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap. Tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu yang waktu itu dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1839.
Hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya, pindah ke negeri Sembilan Semenanjung Malaya. Dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai karena tidak ada perlawanan yang berarti. Akhir peperangan. Akhirnya pada tahun 1837, Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap. Tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir Kompadri di Dalu-Dalu, yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai, hancur. Dan sejarah. Kemudian sejak tahun 1913, beberapa lokasi tempat terjadinya peperangan ini ditandai dengan tugu dan dimasukkan sebagai kawasan wisata di Minangkabau. Begitu juga selepas kemerdekaan Indonesia. Pemerintah setempat juga membangun museum dan monumen di Bonjol dan dinamai dengan Museum dan Monumen Tuanku Imam Bonjol. Dampak Perang Padri yaitu yang pertama, korban jiwa dan materi. Perang Padri telah menelan banyak korban jiwa, entah dari pihak Padri maupun dari pihak adat, yang seharusnya tak terjadi. Akan sangat baik bila semuanya kembali kepada ajaran Islam dan saling menghormati. Bila itu yang terjadi, tentu tak akan terjadinya pertempuran darah. Selain korban jiwa, karena perang sesama kaum Minangkabau, perang melawan Belanda juga menelan banyak korban jiwa. Selanjutnya yaitu cengkraman Belanda di Sumatera Barat. Seiring dengan menyusutnya perlawanan kaum Minangkabau melawan Belanda, akhirnya perang ini dimenangkan oleh Belanda, walaupun harus dengan cara yang kotor dan licik. Meski sebelumnya Belanda sudah kelabakan untuk menumpaskan perlawanan penduduk Sumatera Barat. Dampak dari Perang Padri. Dampak-dampak yang Perang Padri yang pertama yaitu Tuanku Imam Bonjol tertangkap dan dibuang ke Cianjur. Kedua, Belanda semakin menguasai kawasan Sumatera. Yang ketiga, rakyat dibuat semakin menderita. 4, Benteng Bonjol dikuasai oleh Belanda. Hikmah yang terdapat dalam Perang Padri ini yaitu, meski Perang Padri harus menelan banyak nyawa, tetapi tentu ada hikmah di balik semua ini. Kesepakatan antara kaum adat dan kaum Padri dengan adanya konsensus bersama adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang berarti adat bersandi syariat dan syariat bersandi kitab Allah. Dan selanjutnya, kaum adat bersedia kembali kepada Islam dan meninggalkan praktek judi, mabuk, dan sambung ayam yang bertentangan dengan Islam. Selanjutnya, bersatu melawan Belanda. Dengan adanya Perang Padri ini juga, kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan pihak Belanda untuk mempertahankan kawasan Minangkabau. Selanjutnya, nilai-nilai Islam sangat kental di Minangkabau sampai sekarang.